Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Bayu Nugroho dengan NIM C1441231024 dari kelompok 2 paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi pakan dengan menggunakan aplikasi WinFit 2.8. Oke. Ketika kita masuk aplikasi WinFit 2.8 di sini ada option, dan dari beberapa option ini yang pertama itu open previously saved formula, yaitu kita untuk option itu untuk membuka formulasi pakan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua itu select animal requirement and feed store, itu untuk kita menentukan feed store serta dari pakan yang diperlukan oleh organisme tertentu. Kemudian yang ketiga new formula with selected feed store, itu ya kita membuat formulasi pakan dengan menggunakan feed store yang sudah kita buat sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu new formula with blank feed store, itu merupakan option untuk kita membuat formula baru dengan feed store yang masih kosong dan kita harus masukkannya secara manual. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya. Oke, oke, setelah kita masuk aplikasinya, pertama-tama kita harus ke feed store. Di feed store ini kita akan mengisi bahan apa saja yang akan kita masukkan untuk formulasi pakan yang akan kita buat, serta dari nutrien yang terkandung di dalam bahan baku tersebut. Dan bahan baku yang digunakan untuk formulasi pada video kali ini yaitu yang pertama ada PMM, kemudian ada MBM, SBM, CGM, Gaplek, Polar, terigu, mineral mix, vitamin, metionin, lisin, PMC, fish oil, CPO, MCP, dan Aquaboost. Oke, setelah kita masukkan semua bahan baku yang kita gunakan dalam formulasi pakan, kemudian kita isi dari masing-masing nutrien yang terkandung di dalam bahan-bahan tersebut. Oke, yang pertama itu ada nutrien, yang pertama yaitu dry matter. Dry matter ini bisa kita dapat, nilainya bisa kita dapatkan dari 100 dikurangi dengan kadar air yang terkandung dalam bahan baku tersebut. Oke, sebelum kita masukkan value-nya atau nilainya, jangan lupa kita ubah komposisi bahan bakunya yang tadinya basah menjadi yang kering, dry matter. Kenapa kita menggunakan dry matter? Karena bahan baku yang kita campur itu menggunakan bahan baku yang kering. Nah, setelah itu kita masuk ke SK. SK ini itu serat kasar, kemudian ada protein, kadar abu, lemak, beten atau bahan energi tanpa nitrogen, dan juga energi. Untuk masing-masing nilai dari nutrien setiap bahan baku kita harus masukkan manual. Dan ketika kita mau menambahkan, apabila ada nutrien yang kurang, kita bisa klik kanan, kemudian add nutrien, dan kita ketik. Nah, lalu kita oke. Untuk bahan baku yang digunakan juga dapat ditambahkan dengan cara yang sama, yaitu klik kanan dan add ingredients. Nah, setelah semua bahan baku yang akan kita formulasikan sudah kita masukkan ke dalam feed store, kemudian kita checklist semua bahan baku yang akan kita gunakan, kemudian kita pencet OK, go back. Nah, oke. Setelah itu, setelah kita masuk sini, kita di tabel kanan ini merupakan formulasi pakan atau nutrien yang kita inginkan. Dan sedangkan di kiri itu bahan baku yang akan kita gunakan formulasi pakan yang kita inginkan. Oke. Setelah itu di sini seperti di feed store, kita ubah dari asphalt basis, kemudian kita ubah menjadi dry matter basis. Karena seperti alasan yang tadi, yang kita gunakan adalah bahan baku yang kering. Oke. Dari nutrien, setiap masing-masing bahan baku terbagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Untuk mikronutrien, untuk minimal dan maksimal yang akan diformulasikan itu sudah ditentukan. Itu mineral mix 0,2, maxia 0,2, vitamin juga 0,2, metionin 0,5, lisin 0,5, PMC 0,2, sedangkan untuk fish oil minimal 1,7, CPO juga 1,7, tidak ada maksimalnya, dan
CP itu minimal maksimalnya satu. Oke, yang perlu kita tentukan di sini adalah makronutrien yang terdapat dari bahan baku yang kita gunakan. Nah, dan kita bisa mencoba kita masukkan masing-masing minimal dan maksimal. Dan sudah saya coba untuk formulasi pakan yang akan saya buat ini dengan tujuan yang kita inginkan itu protein minimal 28% dengan maksimal 29%, kemudian serat kasarnya 5% dan lemaknya 6%. Oh iya, ada yang terlewat di feed store ini. Jangan lupa kita dari masing-masing bahan baku yang kita gunakan, kita masukkan harganya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, setelah itu kita formulasi. Kita tunggu. Kemudian didapatkan hasil bahwa serat kasarnya itu kurang dari 5 yaitu dinilai 1,2. Kemudian protein berada di kisaran 28 dengan 29 yaitu 28,327. Dan untuk lemaknya sendiri melebihi maksimal formulasi pakan yang kita inginkan yaitu 6,619. Oke. Untuk menyimpan dari hasil formulasi pakan, kita bisa ke kita bisa pilih ke save, kemudian kita milih ke save as. Eh, dan juga bisa di save dalam bentuk Excel juga. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.